Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini hari Rabu 30 September 2020. Teman-teman bertemu lagi dalam pembelajaran tematik bersama Miss Lydia ya. How are you? Apa kabar? Hopefully, you will always be healthy and always be enthusiastic even though you are still learning from home. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat walaupun masih belajar dari rumah. Pada hari Rabu ini, kita masih akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema terakhir, subtema 4, gemar membaca, dan kita akan belajar pembelajaran keempat teman-teman. Nah, besok pada hari Kamis kita akan menyelesaikan subtema 4 dengan mempelajari pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Sekarang angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah melancarkan dan memudahkan pembelajaran kita hari ini ya. Teman-teman, ingat loh untuk selalu menjaga jarak antara mata dan bacaan ketika teman-teman membaca. Dengan menjaga jarak, itu bisa membuat mata kita tetap sehat. Nah, selain menjaga jarak antara mata dan bacaan, olahraga juga bisa membuat badan sehat dan kuat. Sekarang, kita akan berlatih gerak mendorong teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang bisa melihat pada layar ada siswa-siswi kelas 1 sedang berlatih gerak mendorong. Nah, teman-teman bisa lakukan di rumah ya gerak seperti ini. Teman-teman bisa melakukan gerak mendorong tembok, mendorong meja, dan lain-lain. Ingat untuk selalu berhati-hati ketika melakukan kegiatan seperti ini. Dan jangan lupa untuk melakukan pemanasan ya. Kemudian pada halaman 170, teman-teman diminta untuk mengamati gambar posisi duduk yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Setelah teman-teman amati gambarnya, teman-teman beri tanda checklist untuk posisi yang tepat ketika membaca. Jadi, untuk posisi yang tepat ketika membaca, teman-teman beri tanda checklist. Dan untuk posisi yang tidak tepat, teman-teman tidak perlu beri tanda apa-apa ya, cukup didiamkan saja. Sekarang, Siti dan Lani sedang mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Jadi teman-teman, gambar yang ada di dalam buku disebut ilustrasi ya namanya. Kita akan membaca cerita tentang kancil dan buaya. Nah, teman-teman lihat di sini ada gambar kancil dan buaya. Gambarnya bukan gambar sungguhan ya teman-teman. Ini namanya gambar ilustrasi. Jadi gambar yang seolah-olah menggambarkan bahwa ada kancil dan buaya. Oke, Miss akan bacakan ceritanya. Teman-teman dengarkan ya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Kata kancil loh teman-teman itu. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah teman-teman, tadi yang Miss bacakan adalah sebagian cerita tentang kancil dan buaya. Teman-teman juga bisa loh membaca cerita yang lain pada buku cerita yang teman-teman punya.
Sekarang pada layar, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa amati ada seorang guru sedang membacakan buku hariannya. Nah, pada buku harian biasanya berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Setelah menuliskan, ibu guru juga senang membaca buku hariannya. Jadi teman-teman, Bu Guru setiap hari selalu menuliskan kegiatannya pada buku harian. Misalnya kegiatannya dari awal bangun. Pagi ini Bu Guru bangun pukul 4.30. Kemudian Bu Guru mandi dan sholat subuh. Setelah itu, Bu Guru menyiapkan sarapan untuk keluarga Bu Guru. Nah, misalnya seperti itu yang ditulis oleh Bu Guru, teman-teman. Kemudian, setelah ditulis, Bu Guru juga senang membaca tulisan-tulisannya. Nah, teman-teman, ternyata membaca buku harian itu sangat bermanfaat. Dengan membaca buku harian, kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga bisa menuliskan perasaan kita ketika melakukan kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, apakah teman-teman punya buku harian? Kalau teman-teman belum mempunyai buku harian, teman-teman bisa membuatnya. Caranya, teman-teman bisa menggunakan buku tulis yang sudah tidak terpakai, tapi yang kolomnya masih kosong ya teman-teman. Jangan yang sudah terisi, karena tidak bisa ditulis kalau sudah terisi. Jadi buku hariannya tidak perlu dari buku baru, boleh dari buku yang sudah tidak terpakai, yang penting masih ada lembaran yang kosongnya. Setelah itu, pada halaman depannya, teman-teman boleh hias sebagus mungkin. Boleh disampul dengan kertas kado seperti kemarin yang sudah teman-teman lakukan. Nah, setelah itu, teman-teman bisa deh menuliskan kegiatan sehari-hari teman-teman pada buku harianmu. Oke teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai loh. Kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran lagi, yaitu pembelajaran keempat. Besok kita akan belajar pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Nah teman-teman, pembelajaran kelima dan keenam adalah pembelajaran terakhir pada subtema 4. Miss ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman terhadap materi yang Miss sampaikan. Semoga materi yang Miss sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu besok ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.